Suara Hati. Renungan hari ini, Jumat, 14 November 2025. Topik, mengapa kita perlu hikmat Tuhan di tengah krisis. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Daniel 2 ayat 13, 14 dan 15. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Arioh, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Arioh, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Arioh memberitahukan hal itu kepada Daniel. Saudaraku, ketika kita sedang menghadapi situasi yang sangat krisis, mungkin kita dalam keadaan tidak tenang atau gelisah. Kalau situasi seperti ini, satu pertanyaan kepada kita, apakah kita pernah bermohon kepada Tuhan untuk meminta hikmat agar keluar dari permasalahan itu? Mungkin kita terkadang lupa, karena dalam situasi tidak tenang atau gelisah. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bahwa yang paling kita perlukan di saat-saat mendesak dan penuh permasalahan, kita sangat membutuhkan hikmat dari Tuhan, bukan mencari jalan keluar secara instan. Sebab hikmat mencakup segala sesuatu yang sangat kita butuhkan. Hikmat dapat membantu kita untuk melihat dengan baik atas perspektif ilahi. Dengan hikmat kita dapat mengambil keputusan yang benar, dengan hikmat kita dapat mencari solusi. Dengan hikmat kita juga bisa untuk bertahan, untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Yang jelas dengan hikmat dari Tuhan, dapat mengungkap lebih banyak mengenai apa yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita masih ingat dengan cerita dalam Alkitab tentang Daniel dan kawan-kawannya yang sedang terancam akan dibunuh oleh Raja Babel. Daniel dengan teman-temannya adalah termasuk orang bijaksana. Mereka sedang terhimpit antara hidup dan mati, ketika Raja Nebukadnezar mengeluarkan titah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Titah Raja ini, ketika Raja Nebukadnezar geram dan murka karena para kasdim tidak dapat menebak isi mimpinya sekaligus mengartikannya. Raja bermimpi, dan mimpinya itu membuat Raja menjadi gelisah, sehingga Raja meminta diartikan mimpinya. Pada saat Arioh pemimpin pengawal Raja hendak mengeksekusi semua orang bijaksana, Daniel bertanya kepadanya dan berkata, katanya kepada Arioh, pembesar Raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh Raja?" Lalu Arioh memberitahukan hal itu kepada Daniel. Ayat 15. Jadi Daniel menggunakan cara berkomunikasi dan bersikap yang tidak menyinggung Arioh, dengan menanyakan mengapa keputusan Raja begitu keras dan mendesak. Arioh pun menceritakan segala hal yang terjadi. Daniel dan kawan-kawannya yang tidak ada berhubungan dalam mimpi Raja itu. Tetapi dengan tenang dan bijak Daniel menghadapi krisis tersebut. Lalu Daniel minta izin untuk berjumpa dengan Raja dan meminta waktu untuk menceritakan mimpi Raja itu. Kemudian Raja menyetujuinya. Ini bukan sekadar taktik untuk mengulur waktu. Saudaraku, lalu Daniel berusaha supaya tidak terkena ajab Raja. Akhirnya Daniel mengandalkan Tuhan. Ia membutuhkan waktu untuk menantikannya. Kemudian Daniel mengajak teman-temannya untuk berdoa bersama, dan memohon rahmat Allah untuk memberitahukan rahasia mimpi tersebut. Atas kasih sayang Tuhan kepada mereka, akhirnya rahasia itu disingkapkan Allah kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan." Ayat 19-20. Tuhan Allah menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi,
Tuhan Allah tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Daniel memuji Tuhan atas hikmat dan kekuatan yang dikaruniakan kepadanya. Daniel memuji Tuhan karena Tuhan Allah mau mewahyukan pengetahuan mimpi raja, sehingga Daniel mengetahuinya. Saudaraku, marilah kita belajar dari Daniel, bagaimana hikmat dapat menuntun orang percaya di waktu-waktu mendesak. Hikmat dan kekuatan dari Tuhan Allah akan membuat hidup kita tetap tenang dalam langkahkan perjalanan kaki kita. Wahyu dari Tuhan Allah akan melampaui akal kita di bumi. Di tengah permasalahan hidup kita, marilah kita mengundang hikmat Tuhan Allah dalam memimpin kita untuk mencari jalan keluar. Saat kita merendahkan diri, mengakui keterbatasan, dan berseru memohon hikmat kepada Allah, maka Tuhan Allah akan memberikannya dengan murah hati kepada kita. Amin. Topik doa kita hari ini, kepada saudara seiman kita di Nigeria, yang sedang mencari kehendak Tuhan. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Apabila mentari masih bersinar di ufuk timur, dan juga rerumputan masih dibasahi embun pagi, pertanda masih ada hari esok. Itulah bukti kasih Tuhanku. Terima kasih Tuhan atas hari ini, karena kasih dan berkat-Mu masih nampak seperti mentari, hingga kami dapat menikmati semua dan tetap bersinar seperti mentari. Masih terasa dalam tubuh ini, dan juga mata ini masih diberikan penglihatan. Berarti kehidupan masih ku genggam, walaupun suatu saat
akan sirna. Terima kasih Tuhan atas hari ini, karena kasih dan berkat-Mu masih nampak seperti mentari. Dan kami dapat menikmati semua dan tetap bersinar seperti mentari. Terima kasih Tuhan atas hari ini, karena kasih dan berkat-Mu masih nampak seperti mentari.